Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Amalia Zarofen. Saya Keisha Nur Ramadhani. Saya Fatal Kurniawan. Saya Profesor Inaka Naila. Saya Sri Lestari. Kami akan presentasikan mengenai Angin Puting Beliung. kenapa nih? Aduh. Tadi kenapa ya? Kayaknya kita kena angin puting beliung deh. Angin puting beliung. Apaan tuh? Apaan tuh? Masa nggak tahu angin puting beliung? Angin puting beliung itu berupa angin yang berputar secara kencang di permukaan bumi. Angin ini biasanya seperti kolom udara yang berbentuk kencang. Angin puting beliung ini membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Kecepatannya kurang lebih 175 km per jam dengan lebar sekitar 250 kaki atau 75 meter yang bergerak dalam beberapa kilometer sebelum akhirnya lenyap. Durasi terjadinya angin puting beliung biasanya singkat antara 3-5 menit yang kemudian diikuti oleh adanya angin yang kencang. Kok pingsan? Ini apa penyebabnya? Penyebab pingsan? Bukan, penyebab angin puting beliung. Penyebab angin puting beliung itu angin puting beliung dapat terjadi karena adanya pertemuan antara udara panas dan udara dingin, sehingga keduanya saling bergerak dan membentuk awan cumulonimbus hingga menjadi puting beliung. Suhu yang tinggi juga dapat menjadi penyebab terjadinya angin puting beliung. Selain itu, angin puting beliung dapat terjadi jika terjadi arus udara yang naik secara kuat di dalam pesawat. Udah deh, bantuin. Kita dulu ya. A few moments later. Aduh, kok kita bisa sih kena angin puting beliung? Iya ya. Kamu tahu nggak proses terjadinya angin puting beliung itu gimana? Jadi, proses terjadinya angin puting beliung itu biasanya ketika musim pancaroba. Proses terjadinya angin puting beliung terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, fase tumbuh awan cumulonimbus. Pada fase ini, terdapat awan yang di dalamnya memiliki arus kuat yang naik ke atas. Ketika hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh adanya arus yang naik tersebut sebelum menuju ke puncak awan. Yang kedua, fase dewasa awan cumulonimbus. Pada fase ini, titik-titik air yang sudah tidak tertahan tersebut akan naik ke puncak awan. Ketika hujan sudah turun, maka akan terjadi gaya gesek antara arus udara yang naik dan arus udara yang turun. Semakin lama arus udara tersebut akan bergerak, maka semakin cepat hingga akhirnya membentuk sebuah corong yang menyentuh permukaan bumi. Nah, pada saat itulah sebuah angin puting beliung terjadi. Aku juga tahu yang terakhir itu apa. Yang ketiga itu fase punah awan cumulonimbus. Pada fase ini massa udara akan meluas pada seluruh awan, lalu berhenti dan kemudian angin puting beliung pun berakhir. Oh iya, aku juga tahu ciri-ciri angin puting beliung apa. Yang pertama itu terjadi secara tiba-tiba selama 3-5 menit di sekitar area lokal. Yang kedua memiliki bentuk yang beragam. Biasanya bentuknya itu mirip melon, dua lain gajah. Yang ketiga tuh mirip kayak selang patung kuliner. Sering terjadi di daerah dataran rendah. Jadi pada musim pancaroba, terus tidak mempunyai siklus yang benar. Oh, jadi gitu ya ciri-cirinya. Abis ini siapa yang ngejelasin ya? Plastic side eye. Kayaknya gue deh. Tinggi lo. Awas jatuh. Jadi di sini gue pengen ngejelasin tanda datangnya angin puting beliung. Yang pertama, jika suhu udara menjadi sangat panas, terutama pada malam sebelumnya, maka patut untuk diwaspadai karena kemungkinan muncul hujan disertai angin yang kencang. Selanjutnya itu munculnya awan yang berwarna hitam kelabu, biasanya akan datang hujan disertai angin. Selanjutnya itu udara terasa sangat dingin, terutama ketika langit sudah mendung dan perpohonan bergoyang karena angin kencang. Muncullah sambaran petir padahal tidak ada hujan. Hal tersebut juga dapat menjadi kemungkinan akan datangnya hujan dan angin kencang. Oh gitu. Dampaknya gimana sih angin puting beliung? Oke, untuk dampaknya yaitu yang pertama menyebabkan kerusakan hingga kehancuran bangunan, baik itu rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya, merusak jaringan listrik, membahayakan keselamatan masyarakat, hingga menelan korban jiwa. Dapat mengangkat dan memindahkan barang-barang dan benda di sekitarnya. Oh, pantesan dari tadi banyak banget sampah. Udah lah, mau bantuin gue. Ayo, Lanjutin jelasin dong, tolong gue mau bersihin sampah. Oke. Selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi prabencana yang pertama kita bisa melakukan sosialisasi puting beliung kepada masyarakat, baik tanda-tanda maupun cara berlindung. Yang kedua, selalu ikuti informasi perkiraan cuaca. Yang ketiga, hindari berpergian apabila langit tampak awan gelap dan menggantung. Yang keempat, siapkan lokasi aman untuk mengungsi. Selanjutnya, mitigasi saat bencana. Yang pertama kita bisa melakukan bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Yang kedua, tutup jendela dan pintu lalu kunci. Yang keempat,
hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan sebagainya yang berpotensi runtuh, dan hindari benda yang kemungkinan dapat terbang terbawa angin. Yang kelima, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Kalau udah keburu kejadian gimana? Nah, kalau sudah terjadi, kita bisa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pertolongan para korban. Yang kedua, kita bisa melakukan pendirian posko dan evakuasi untuk korban yang selamat. Yang ketiga, kita bisa mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat. Yang keempat, melakukan koordinasi bahan bantuan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan perkiraan kerugian material. NANI?